Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali kita dengan pelajaran matematika. Sebelumnya Ibu mau bertanya bagaimana perasaan Anda pada pagi hari ini? Ada semangat untuk belajar matematika? Semangat, Bu. Nah, karena sepertinya semuanya semangat, maka langsung saja kita masuk ke materi kita yang pada hari ini, yaitu perbandingan trigonometri. Sebelum kita belajar tentang perbandingan trigonometri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya saat Ibu menjelaskan tentang materi perbandingan trigonometri ini, Ibu dapat menyampaikan dengan lancar dan Ananda pun dapat menerima materi perbandingan trigonometri ini dengan baik. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Baik Bu, siap gerak. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelumnya ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada, Bu. Siapa tidak hadir? Cindy, Bu. Anita. Cindy dan Anita. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Oke, kita doakan semoga Cindy dan Anita cepat sembuh sehingga dapat beraktivitas seperti biasa dengan kita semua. Amin. Oke, sebelum Ibu masuk tentang perbandingan trigonometri, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu alur kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yaitu tadi kita udah berdoa bersama nih, lalu membuka pelajaran, lalu nanti kita akan berkelompok dan perwakilan kelompok nantinya akan presentasi dan kita akan melaksanakan kuis. Di sini Ibu ada 2 kuis. Nanti ada kuis tentang refleksi Ananda terhadap materi, apakah Ananda paham terhadap materi yang Ibu berikan. Lalu juga ada kuis bagaimana perasaan Ananda setelah mempelajari perbandingan trigonometri. Nah, selanjutnya ada doa penutup. Selanjutnya di sini Ibu nggak hanya memberikan materi, tetapi Ibu juga akan menilai Ananda dari 3 aspek, yaitu yang pertama dari aspek pengetahuan, bagaimana Ananda mengetahui materi perbandingan trigonometri nantinya. Lalu Ibu juga menilai keterampilan Ananda dalam bekerja kelompok nantinya. Juga akan menilai sikap Ananda terhadap teman Ananda dan terhadap Ibu nantinya. Nah, sebelum kita belajar perbandingan trigonometri, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menamai sisi segitiga dengan tepat sesuai dengan sudut segitiganya. Tujuan pembelajaran yang kedua itu kita akan menerapkan perbandingan trigonometri nantinya untuk mencari panjang sisi segitiga yang tidak diketahui. Lalu kita juga akan mencari solusi permasalahan sehari-hari dengan menerapkan perbandingan trigonometri. Adapun kata motivasi untuk hari ini, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita hal-hal yang baru. Seperti sekarang ini, sebelumnya Ananda sudah pernah belajar perbandingan trigonometri. Nah, karena Ananda belajar pada hari ini, Ananda mendapatkan ilmu baru, sehingga ilmu Ananda yang sebelumnya tidak mengetahui perbandingan trigonometri menjadi bertambah sehingga mengetahui tentang perbandingan trigonometri. Nah, kira-kira apa sih Bu perbandingan trigonometri yang akan kita pelajari? Hari ini kita cuma membahas 2 terlebih dahulu, yaitu tentang penamaan sisi segitiga siku-siku dan kegunaan perbandingan trigonometri tan theta. Nah, kita review materi terlebih dahulu. Sebelumnya sudah pernah belajar teorema Pitagoras? Sudah, Bu. Nah, apa rumus dari teorema Pitagoras? Bu, Ya, Nabila. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, Bu. Oke. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bisa Nabila gambarkan ke depan?
benar. Dua jempol untuk Nabila, silahkan duduk. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengetahui tentang teorema Pythagoras, kita juga harus mengetahui tentang rasio atau perbandingan. Ada yang tahu? Ada yang ingat gak? Apa sih itu rasio atau perbandingan? Bu, Ya, Rasa silahkan. rasio adalah nilai atau bilangan yang menjelaskan keterkaitan antar bilangan. Oke, rasio adalah dua hal yang mengaitkan antara kedua. Di sini misalnya, ibu punya perbandingan 1:100. Kalau ibu misalkan tinggi dari pohon ini 6 dan tinggi dari penggaris ini 3, 6 satuan dan 3 satuan. Dengan menggunakan perbandingan ini, maka perbandingan sebenarnya dibandingkan dengan perbandingan dimisalkan jadinya 600 dan 3 ini menjadi 300. Chat Bu. 300 ya, macet ya. Nah, selanjutnya tentang konsep kesebangunan segitiga. Di sini ibu ada 3 buah segitiga. Ibu simpulkan kalau segitiga ADE ini, segitiga ADE ini sebangun dengan segitiga ABC. Lalu segitiga MNO sebangun dengan segitiga QRS. Nah, ada yang tahu kenapa kedua segitiga ini dikatakan sebangun dan segitiga itu juga dikatakan sebangun? Kira-kira apa syarat dari konsep kesebangunan segitiga? Ada yang tahu? Ya, silahkan Wahyu. Dua segitiga itu dia sebangun kalau memenuhi syarat. Yang pertama, ketiga sudut segitiganya sama besar. Terus yang kedua, ketiga sisi segitiganya sebanding atau punya rasio yang sama. Oke, Rahayu, coba perhatikan segitiga MNO dan segitiga QRS. Apakah memenuhi syarat yang Rahayu bilang tadi? Karena MO 2 kali lipat, IS 2 kali lipatnya MO. Oke, karena QRS merupakan 2 kali lipat dari segitiga MNO. Oke, kita lanjut ke materi perbandingan trigonometri. Di sini ibu ada 2 video, Anda perhatikan videonya. Kita masuk ke materinya, yaitu penamaan sisi segitiga siku-siku. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Sisi yang ditunjuk pada panah di atas adalah Sisi miring. kenapa sisi miring? Karena Sisi bentuknya miring, boleh. sisi yang ditunjuk hipotenusa. Ya, karena di sini merupakan hipotenusa, maka kita buat di sini sisi miring. Sisi miring sama. Ya, mulai dari sisi miring ini hipotenusa. Nah, misalnya ibu buat panahnya ke sini. Gue santai. Apa nama sisi yang berada di sini? Depan Sisi depan. Kenapa sisi depan? Ada berada di depan sudut. Ya, dengan sudut Bu. Ini ya, sisi depan. Nah, kalau panahnya ke sini, sisi samping. samping. Kenapa sisi samping, Rahayu? Di samping sudut. Karena dia di samping sudut. Benar sekali. 2 jempol untuk anak ibu semuanya. Oke, sudah dapat konsepnya semua? Sudah. Kita lanjut ke penamaan segitiga siku-siku lagi, yaitu di sini sudah ditemukan, yaitu kalau sin itu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, kalau cos Samping. ya bisa kita pakai yang di depannya. Sisi samping dibagi sisi miring. Ya, kalau tan Desa. betul. Kalau disingkat semuanya Dewi Sami Desa.
membagi Ananda menjadi 3 kelompok. Silakan dari Asri hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Presentasikan bagian ketiga itu soalnya segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor pertama dan kedua. Kelompok Bu, bintang-bintang harap diperhatikan. sekarang tentukan nama sisi berdasarkan sudut yang ditentukan. Di depan sudut 30 derajat itu berwarna biru. Dia agak sensitif. Sisi depan sudut 60 derajat itu berwarna hijau dan sisi depan sisi samping sudut 30 derajat berwarna merah. Baiklah, sekian dari saya kembalikan Terima kasih kepada Ratu atas penjelasannya. Untuk yang soal yang kedua dijelaskan oleh Asri. merahnya lagi. Oke. Oke, semuanya kita beri hapus untuk kita semua karena sudah terjawab. Ibu harap kedepannya Ananda dapat memahami lebih lagi tentang perbandingan trigonometri ini, tidak hanya sampai di kuis ini, tetapi sampai ujian nanti. Oke, mungkin sekian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan Ananda setelah belajar kemarin? Sangat senang. Alhamdulillah, semoga pembelajaran selanjutnya Ananda juga senang sehingga materi yang Ibu sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengerjakan tugasnya yang sudah Ibu kirim di grup WA masing-masing yang akan dikumpul di pertemuan selanjutnya. Oke, tunggu guru selanjutnya untuk masuk. Jangan ribut Ananda. Ya, aku lupa tadi. Karena kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri, kita bersyukur karena sudah diberi ilmu pada pagi hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.